Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat kita kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru yang dimuliakan Allah, anak-anak ustaz yang disayangi Allah, yang berhati mulia. Materi kita hari ini adalah fardu kifayah. Atas nama Izhar Syafawi, saya akan menyampaikan materi ini dan membutuhkan kepada kalian para pendengar untuk fokus, serius, konsentrasi. Dalam mengurus jenazah yang pernah saya alami selama ini dari tahun 98 sampai sekarang. 98 itu dulu saya mandikan jenazah. Pertama kali jenazah anak bayi baru lahir, baru 1 jam lahir meninggal dunia. Disebut dengan jenazah tidak normal. Yang ketiga, beberapa tahun yang lalu ada masa COVID, itu jenazah new normal. Juga saya pegang ada 3-4 kali jenazah COVID. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kehidupan. Jadi pengalaman dan ilmu ini akan saya share kepada kalian pada kesempatan di waktu yang sangat singkat ini, makanya dibutuhkan keseriusan. Baik, anak-anak ustadz yang dirahmati Allah, ada 3 sesi yang akan ustadz sampaikan pada pagi ini. Sesi pertama akan menjelaskan tentang hukum-hukum fardu kifayah. Sesi kedua akan saya jelaskan tentang perlengkapan fardu kifayah. Di sesi terakhir nanti, sesi ketiga adalah praktek fardu kifayah. Karena itu sebenarnya ini nanti tadi sepertinya sudah disiapkan ya untuk menjadi relawan, rela tak melawan singkatannya. Itu pahalanya besar sekali, beda dengan relawan pada umumnya. Kenapa? Dalam hadis Nabi kata Rasul, siapa yang menyaksikan jenazah dia mendapatkan pahala 1 kirot, dan siapa yang mengurus jenazah dia dapat pahala 2 kirot. Makirota ini ya Rasulullah, apa 2 kirot ya Rasulullah? 2 bukit Jabal Uhud pahala sebesar itu. Dalam kewajiban yang dapat diwakilkan fardu kifayah, berbeda dengan fardu ain, kewajiban setiap orang, contohnya sholat 5 waktu. Tapi kalau fardu kifayah ini boleh diwakilkan sama 1 orang. Contohnya, di satu kampung ada orang meninggal dunia. Di kampung itu ada 1 orang yang bisa mengurus jenazahnya. Maka seluruh warga di kampung itu tidak terbebani dosa dan telah lepas tanggung jawabnya. Karena ada 1 orang tadi yang dapat mengurusnya. Tapi, nah ini ada tapinya. Tapi, apabila yang mengurus tadi salah memandikannya, salah mengkafankannya, salah menyolatkannya, salah menguburkannya, salah satu di antara 4 rukun tadi salah, maka 1 kampung berdosa semua. Jangan beranggapan, udah ada bapak itu kok, udah ada ibu itu kok yang memandikan, udah aman kami. Belum tentu aman kalau salah. Dari 4 rukun fardu kifayah jenazah. Ada berapa 4 rukun fardu kifayah jenazah? Ada 4. Pertama, memandikan. Kedua, mengkafankan. Ketiga, menyolatkan. Keempat, menguburkan. Inilah 4 rukun fardu kifayah untuk jenazah yang tidak mati syahid. Mati syahid itu ada 3 macam. Ada syahid fid dunya wal akhirah, ada syahid fil akhirah, ada syahid fid dunya. Syahid fid dunya wal akhirah seperti berjihad di medan perang di Palestina dan pada masa-masa Nabi, perang Badar dan perang-perang lainnya. Mati di medan perang, mereka dihitung mati syahid.
tak dimandikan, tak dikafankan. Selebihnya itu dimandikan, dikafankan. Walaupun nilainya mati syahid, namanya syahid fil akhirah. Tadi kan fit dunia wal akhirah, ini syahid fil akhirah. Contohnya lagi ngaji, lagi sholat, lagi baca Quran, lagi puasa, lagi ibadah, meninggal dunia, pahalanya mati syahid, tapi tetap fardu kifayahnya diselesaikan. Yang terakhir tadi, yang ketiga, namanya syahid fit dunia. Suami sedang mencari nafkah keluar rumah, seorang ibu melahirkan bayinya, meninggal dunia, itu nilainya syahid juga, syahid fit dunia, tapi tetap fardu kifayah. Jadi kita cerita di sini bukan mati syahid, tapi mati biasa. Kalau di Medan ini banyak bukan mati syahid, mati sakit banyak. Nah, jadi anak-anak ustadz, fokus kita perhatikan. Sesi pertama hukumnya. Baik. Kalau bisa dicatat, kalau enggak diingat ya. Karena ini fikih. Kalau kalian belajar agama, belajar fikih, itu nanti akan ada cabang-cabangnya. Ada rosmul bayannya, ada penjelasan-penjelasannya, ada panah-panahnya itu. Jadi ini berpanah-panah ini ilmunya. Pertama, ya, terkait fardu kifayah. Ingat, mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah, tapi memahami tata caranya hukumnya fardu ain. Paham? Saya ulang. Mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah, tapi memahami tata caranya hukumnya fardu ain. Bagi seorang muslim dan muslimat wajib memahami tata caranya. Oke, paham situ? Baik, selanjutnya. Siapa? Kenapa Ustadz? Ini jadi pertanyaan. Kenapa Ustadz kok jadi fardu ain memahaminya? Karena, ini jawabannya. Karena yang paling berhak mengurus jenazah ada dua golongan. Karena yang berhak mengurus jenazah ada dua golongan. Golongan pertama disebut dengan ahlil musibah. Apa arti ahlil musibah? Keluarganya yang ditimpa musibah tadi. Contohnya seorang ayah meninggal dunia. Ahlil musibahnya siapa? Mahramnya. Mahram itu ada 3 dalam fikih. Mahram nasab, mahram nikah, mahram rodo'ah. Mahram nasab itu anak kandungnya, adik abangnya, begitu. Orang tuanya itu mahram nasab. Mahram nikah itu suami dan istri. Yang ketiga namanya mahram rodo'ah, itu anak susu dah bahasanya. Jadi kalau seorang ayah meninggal, yang paling berat mengurus jenazah adalah anak laki-laki kandung. Itu urutan pertama. Makanya kalau Ustadz diminta di suatu tempat mengurus jenazah, Ustadz datang ke rumahnya, Ustadz duduk aja dulu. Ustadz, silakan Ustadz mandikan. Oh, nggak bisa. Yang paling berat bukan saya. Yang pertama ahli musibah. Anaknya berapa ini? Oh, anaknya 5 Pak Ustadz. Berapa laki-laki? Laki-lakinya 3. Panggil yang 3 orang itu. Dipanggillah 3 orang anak laki-lakinya. Menghadap, duduk. Abang anak pertama? Iya. Jadi yang berhak abang. Silakan bang mandikan jenazah. Bisa? Oh, nggak bisa Pak Ustadz, nggak pandai saya, nggak pernah. Oh ya udah, gugur kewajibanmu, nggak bisa, daripada salah. Kamu anak kedua, kamu mandikan. Gimana? Oh, saya nggak berani Pak Ustadz, takut saya Ustadz, nanti hidup lagi kemana? Ya udah, nggak berani kau, gugur kewajibanmu. Nah, kamu anak ketiga, cemana? Oh, saya jijik Pak Ustadz, bau kali mayatnya. Masya Allah. 3 gugur. Anak kandungnya ini. Siapa lagi pindah ke mahram nikah? Tanya sama istri almarhum. Enggak siap juga. Naik ke atas lagi. Ayahnya kalau masih ada, kakeknya kalau masih ada, uaknya, uumnya, pamannya. Cari dulu keluarga. Kemudian abangnya, adik laki-lakinya. Kemudian ke bawah lagi, cucunya atau menantu laki-lakinya. Cucu, cicit, cecet, cocot, di bawahnya terus. Carilah itu anak keluarganya. Nggak ada semua. Baru
Tadi pertama tadi apa namanya? Ahlil musibah namanya kan. Baru yang kedua yang berhak adalah petugas jenazah. Namanya Bilal jenazah. Ustadz, kami serahkan jenazah orang tua. Kalau di Medan ini namanya Bilal mayat namanya. Sebenarnya Bilal itu nama sahabat Nabi, Bilal bin Rabbah, muazin pada masa Rasul. Tapi sekarang dipakai nama Bilal di mana-mana. Nanti mau terawih ada Bilal terawih ya kan. Nanti mau sholat Jumat ada Bilal 1, Bilal 2. Nanti yang ngurus mayat Bilal mayat. Nanti mau ke jalan pancing saya lewat jalan Bilal. Sebelah kiri itu ada masjid Bilal namanya. Jumpa pula Pak Bilal katanya. Nah, padahal nama saya bukan Bilal, nama saya Izhar. Nah, muka saya dari muka mau orang mati aja udah ditandai orang. Ya begitulah. Jadi yang paling berhak tadi siapa? Ahli musibah. Begitu juga kalau seorang ibu yang paling berat anak perempuannya ini yang kandung. Nggak ada, tanya sama suami. Mahram nikah. Bang, abang kan suaminya kan? Iya, saya suaminya. Abang mandikanlah istri abang tuh. Abang bilang dulu setia sampai mati. Ini udah mati abang nggak setia. Malah abang pelirik janda pirang lagi. Ini dulu lah bang. Nggak bisa aku. Ya udah. Tanya sama ibunya, neneknya, uaknya, bibinya, saudaranya. Terus carinya ada. Baru namanya Bilal jenazah perempuan. Paham? Jadi yang paling berat siapa? Keluarga. Kalau udah keluarga nggak ada, baru namanya Bilal mayat. Ustaz Bilal mayat selama ini. Paham? Lanjut. Ustaz, kalau gitu kami mau tahulah cemana caranya. Apa syarat-syaratnya Ustaz? Baik. Ada 4 syarat sifat yang harus dimiliki. 1. Saya ulang. Jadi kalau diulang-ulang berarti sudah catat berarti. Ada 4 syarat sifat yang harus dimiliki. 1. Sifat asyaja'ah atau mental keberanian. Jadi harus berani dulu. Ya, harus berani dulu. Beraninya kayak mana Ustaz? Berani itu maksudnya apa? Jadi berani ini ukurannya berani bukan badan tegap. Oh, badannya tegap nih, kekar nih. Macam Adera ini, pasti berani. Belum tentu. Banyak juga yang tegap-tegap tuh rupanya melambai-lambai dia. Ada kan? Nah, gak mau sama laki-laki, sama perempuan malah dia. Nauzubillah min dzalik gitu. Gak berani dia. Kau kan tegap kau. Katanya. Berarti ukuran berani bukan badan tegap, bukan pula sarjana. Sarjana nih. Belum tentu. Banyak kawan-kawan Ustaz suruh tolonglah gantikan saya. Ada satu hari tiga orang meninggal, minta tolong Ustaz itu titelnya LCMA lagi. Minta tolong Ustaz gantikan. Alah Ustaz, gak berani Ustaz katanya. Berarti ukurannya berani bukan sarjana. Jadi apa Ustaz? Bagaimana cara berani? Bercabang lagi. Cara berani ada 2. 1. Kuatkan keyakinanmu. Kuatkan keyakinanmu tentang kematian. Bahwa hari ini saya mandikan, besok lusa kalau saya mati giliran saya pun akan dimandikan. Jadi ngapain harus takut? Saya mati juga Hari ini saya mengkafankan, hari ini saya menyolatkan, besok lusa kalau saya mati saya pun bakal dikafankan, disolatkan. Jadi ngapain harus takut? Hari ini saya menguburkan, besok lusa kalau saya mati pun saya dikuburkan. Jadi kenapa harus takut? Hidup ini singkat antara azan dengan sholat. Hidup kita diazankan, mati kita disolatkan. Nah, jadi ditanamkan keyakinan bahwa kita juga pasti mati. Sudah? Ustaz, saya udah yakin Ustaz bakal mati, tapi kok masih takut Ustaz? Cara kedua. Supaya berani, cara kedua. Apa cara kedua? Cara kedua, tanamkan kesadaranmu bahwa ini orang tua kandungku. Jangan sampai orang tua kandungku yang megang-megang orang lain. Akulah anak kandungnya. Ku ingat ibu kandungku dulu. Berapa bulan itu mengandung? 9 bulan. Susah. Berpayah-payah, bertambah-tambah susahnya. Lahir, nyawa taruhnya, berdarah-darah. 9 bulan, tambah lagi nanti menyusui 2 tahun, tambah lagi sampai sekarang berjuang. Meninggal ibu saya yang mandikan. Itulah materi ini sebenarnya materi berbakti kepada orang tua. Begitu juga dengan ini ayahku,
Dia telah banting tulang, peras keringat, pagi, siang, sore, malam cari nafkah sampai aku sukses sekarang, meninggal, aku mulai mandikan. Jadi yang kedua tadi apa caranya? Tanamkan kesadaranmu bahwa kau anak kandung. Baik, Ustadz, saya sudah berani. Bagus. Kalau sudah berani, cara kedua. Syarat kedua. Tadi pertama tadi apa? Keberanian. Yang kedua, pengetahuan. Syarat kedua, pengetahuan. Pengetahuan apa? Ilmunya harus tahu. Mandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan. Jangan pula mandikan mayat macam apa namanya? Diambilnya kakinya, diambilnya kaki mayat, dicelupinya ke ember. Dah siapa Ustadz? Macam teh celup, nggak ada ilmunya. Akan salah jadinya. Jadi harus ada ilmunya. Oh, udah belajar Ustadz, saya waktu sama Ustadz itu udah tahu. Baik. Udah ada berani, udah ada ilmunya. Yang ketiga, apa syaratnya yang ketiga? Kepercayaan. Apa arti kepercayaan? Amanah. Oh, jadi harus amanah Ustaz? Ya harus amanah lah. Jangan nanti habis mandikan mayat kalian cerita sama tetangga. Tadi aku mandikan mayat. Kenapa? Jelek kali mayatnya, boneng, hitam, bau, berkudis, astagfirullahaladzim. Dibilangnya pula kejelekan mayat tadi. Nah, itu nggak amanah, nggak bisa. Ustadz, saya amanah Ustadz. Yang keempat syaratnya. Apa yang keempat? Kesabaran. Saya ulang. Pertama keberanian, kedua pengetahuan, ketiga kepercayaan, keempat kesabaran. Sabar ada dua. Cabang lagi ke bawah kan? Sabar ada dua. Sabar di sini maksudnya tidak boleh buru-buru. Harus tenang mandikan mayat. Jangan Ustaz biar cepet Pak Ustaz, pakai daun semer aja katanya. Mandikan mayat pakai daun semer. Bukan soal cepat-cepatnya, tapi rata airnya. Memang ada hadis Nabi itu, kata Nabi, asri'u bil janaiz, segerakan ngurus jenazah. Segera, bukan buru-buru. Maksud segeranya apa Ustaz? Maksud segeranya, kalau meninggal tadi malam, pagi mandikan, jangan tunggu besok. Kalau meninggal pagi, siang mandikan, jangan tunggu besok. Kalau meninggal siang, sore mandikan, jangan tunggu besok. Meninggal sore, besok aja. Gak usah malam-malam. Karena malam-malam ini ada sebagian ulama mengatakan makruh. Daruratnya bahaya, fitnahnya. Bukan apa, memang betul lah. Kalau malam-malam kita bawa mayat, takutnya nggak nampak, jalan masuk lubang kita yang mikul itu jatuh, tumpah mayatnya. Gelining-gelining terduduk lah deh gini. Aduh, ditinggal aku. Pocong tadi. Kan gawat itu. Udah sampai sana kuburan, loh mana mayatnya? Ketinggalan dia, datang sendirilah di jalan kaki. Kan nggak mungkin. Oh, contoh. Nah, jadi kalau sore jam 6 tunggulah besok pagi. Paham ya? Itu maksud sabar yang pertama. Maksudnya jangan buru-buru. Maksud sabar yang kedua, nggak boleh meraung-raung, meratap-ratap, menjerit-jerit. Inang baru, jangan mati kau, bangun. Ditendang. Nah, itu namanya meratap. Nggak boleh. Sabar maksudnya kita ridho atas ketentuan Allah. Boleh keluarkan air mata, boleh, namanya sedih. Bahkan air mata itu kata Rasulullah dapat menghapuskan dosanya, menggugurkan kesalahannya. Atas air mata orang-orang beriman kepadanya. Sebaliknya kalau ada orang meninggal diketawai, semakin tersiksa lah dia. Gak boleh diratapi, gak boleh diketawai, itu orang meninggal. Cukup air mata menetes saja dengan doa. Itulah 4 syarat. Paham? Lanjut, ini hukum-hukumnya sudah. Tapi Ustadz mau tekankan di sini, biar kalian paham satu persatu hukum fardu kifayah. Sebenarnya mengurus jenazah, sebenarnya fardu kifayah jenazah bukan tunggu meninggal, tapi fardu kifayah dalam jenazah di detik-detik kematiannya. Pernah Ustadz dijemput jam-jam 3 malam. Assalamualaikum Pak Ustadz, digedor pintu. Assalamualaikum. Ada lagi askum. Parah anak sekarang. Waalaikumsalam, buka pintu Ustadz. Minta tolonglah Pak Ustadz. Bapak kami udah sakaratul maut, udah mau mati Pak Ustadz, tapi nggak mati-mati Pak Ustadz. Tolonglah datang baca-bacai biar cepat mati. Ya Allah ya Rabbi. Inilah anak-anak zaman now. Datanglah Ustadz ke sana. Betul. Bukannya dibacai sebenarnya kan ada talqinnya itu.
Datang anak-anaknya, bukannya dibacain, didoa-doai, malah direkam live streaming. Live stream, jangan lupa tap layar, follow di follow. Kirim gift. Kesempatan dalam kesempitan, orang mau mati dia cari follower di situ. Nah, inilah anak zaman sekarang. Ada yang di selfie sama orangmu lagi di selfie, cekrek. Kalian tengok nih, woi, detik-detik mama aku mati, astagfirullah. Ini kelewatan dah zaman sekarang. Di sini Ustaz kasih tahu. Ini bukan doain. Apabila keluarga kita mau meninggal, ada yang harus dikerjakan. Pertama, ajarkan atau talkinkan ke telinga kanannya la ilaha illallah. Ulang-ulang terus la ilaha illallah. Syukur-syukur dia bisa bilang la ilaha illallah. Kalau misalnya Allah, jadilah. Jangan ngomong lain, jangan wak udah mati, wak nyebut, wak cepet nyebut, wak nyebut lah, wak nyebut. Kata wak tadi but kecabutnya. Nah, salah ajar. Jadi tugas pertama talkinkan ke kuping kanannya. Dah dengar. Fokus lagi. Tugas yang kedua, tadi anak keberapa terserah, pokoknya di kuping kanan, karena kuping kiri nggak berfungsi lagi. Mata udah nggak tanda lagi siapa yang datang, mulut udah keluh, udah payah bicara, badan udah kaku. Cuman kuping kanan dikasih Allah kesempatan. Itu tugas anak keberapa terserah lah, la ilaha illallah. Satu. Yang kedua, di bagian kepalanya bacakan surah Yasin. Bagian kepala baca surah Yasin. Di bagian kanannya, kanan jenazah, apa calon jenazah tadi sakaratul maut, bacakan surah Al-Baqarah. Di sebelah kirinya bacakan juz 30 dari surah An-Naba sampai surah An-Nas. Di bawah kakinya, anak keberapa terserah, baca zikir-zikir. Zikir ma'surat boleh, zikir takhtim boleh berzikir. Nah, kalau orang sekarang malah Quran ditumpuk-tumpuk di kepala, ya kan? Bukan dibaca, ditumpuk Qurannya. Inilah tradisi orang Indonesia ini. Udah paham? Itu tugas fardu kifayah juga bagi keluarga. Rupanya meninggal dunia. Ucapkan innalillahi. Tuh kalimat istirja. Jangan ngomong lain. Alah mati pula dia. Gak boleh. Dah. Itu tambahan ilmu saja. Baik. Masuk sesi kedua. Ustadz akan jelaskan perlengkapan fardu kifayah. 1. Perlengkapan mandi. Perlengkapan mandi yang pertama air mutlak. Tahu air mutlak? Air suci mensucikan. Di mana diletak Ustadz? Di tong boleh, di ember boleh, di selangkan boleh. 2. Tempat mandi. Tempat mandinya di mana? Ya di kamar mandi. Tapi kamar mandi apa? Kamar mandi jenazah yang pakai tirai. Pernah lihat kan? Tempat saya pernah gitu Ustadz, nggak ada tirai-tirai di Ustadz. Boleh nggak di kamar mandi Pak Ustadz? Boleh, tapi saya cek dulu kamar mandinya ya. Saya tengoklah kamar mandinya, saya tengok. Oh, nggak bisa ini kamar mandinya dipakai. Kenapa Ustadz? Sempit kali. Ya, kami di sini mandi Ustadz setiap hari Ustadz, kamar mandi kami ini. Memang kamar mandi kelen. Ini jenazah kamar mandinya harus lebar. Kenapa Ustadz? Ya karena jenazah itu dimandikan dalam keadaan berbaring. Kan nggak mungkin berdiri dia mandi. Tahu ya lah masih hidup, ini udah mati. Jadi harus lebar. Oh harus lebar Ustadz. Iya. Oh nggak bisa. Oh Ustadz, ada satu lagi Ustadz kamar mandi. Coba Ustadz tengok. Tengoklah satu lagi. Oh iya betul lebar. Bisa Ustadz? Oh nggak bisa ini. Tapi lebar Ustadz. Ada WC-nya. Oh ada WC nggak boleh? Nggak boleh. Karena ada zikir-zikirnya. Nah, kan nggak boleh kita berzikir dalam kamar mandi, kan nggak boleh. Kalian lah kalau ke kamar mandi mau pipis mau BAB, doanya di dalam atau di luar? Doa masuk kamar mandi apa? Iya nggak hafal ya Allah. Allahumma inni a'udzubika. Nampak masuk aja kalian, nggak ada udah sesak kali. Tuh, doa dulu, kaki kiri masuk, jangan pas jongkok kau Allahumma inni a'udzubika. Boleh di dalam, di luar, paham? Udah, itu perlengkapan yang keberapa tadi itu? Yang kedua, tempat mandi. 3.
yang memangku. Ustaz tanya gini, yang mangku berapa orang? Ada 4, ada 5, ada 6. Gini, saya jelaskan. Dengarkan. Yang mangku tidak ada aturan, tidak ada ukuran jumlah berapa. Mangkunya menyesuaikan panjang jenazah. Ustadz, kami anaknya 5, boleh mangku semua? Gak boleh, Ustadz bilang. Kenapa gak boleh Ustadz? Bapak kok pendek. Bapaknya macam siapa? Ucok Baba tahu? Contoh segitu. Jadi nggak bisa 5. Udah secukupnya aja, yang lain nyiram. Oh, berarti menyesuaikan tinggi jenazah. Nah, ini gara-gara ganjil berebut, jadi berantem sama Bilal sama pengurus STM sama keluarga, gara-gara nggak ada ketentuan, menyesuaikan. Tadi keberapa? Ketiga. Kalian nggak nyatet, kalian orang ingat nyatat. Bagus ini perempuan. Apa tadi ketiga apa? Yang mangku. 4. Air wangi-wangian. Air wangi-wangian terbagi 4. A. Air sabun. B. Air kapur barus. C. Air jeruk purut. D. Air bubuk kayu cendana. Itu. Nah, ini wangi-wangian ini sunnah, nggak rukun. Tapi sunnah muakkad, bagus dipakai. Kalau pada masa Nabi cukup dengan kapur barus dan daun bidara. Sekarang boleh ulama kita menyuruh mengganti dengan air sabun, dengan apa saja. Yang penting wangi-wangian. Sudah? Lanjut. Keberapa sekarang? 5. Handuk. 6. Kain panjang. Tahu kain panjang? 7. Itu untuk bersihkan kuping apa namanya itu? 7. Katembat. Itu perlengkapan memandikan. Sekarang perlengkapan yang memandikan. 1. Masker. Pakai masker Ustadz? Iya. Kenapa pakai masker? Supaya tidak tercium aroma baunya. Seandainya masih tercium aroma baunya, ada cara lain. Di sini saya kasih tahu. Kalau ada tercium aroma bau jenazah yang sudah berhari-hari, atau ini Ustaz udah pernah nih, ditelepon langsung, Ustaz bisa mandikan mayat Ustaz? Bisa. Di mana? Di Belawan Pak Ustaz, di Bagan, tapi mayatnya agak lain Ustaz. Mayatnya agak lain. Kenapa? Rupanya tenggelam, udah 3 hari baru jumpa, gembung. Rupanya anak SMA. Tenggelam. Kenapa dia sampai seperti ini? Saya tanya. Itulah Ustaz. Malam-malam sampai 6 botol kaleng lem kambing disedotnya. Lem kambing sedotnya. Akhirnya play masuk ke laut. Tuh. Jadi bau lah 3 malam. Kalau jumpa jenazah bau, pakai masker tetap tembus, ada caranya. 1, cara pertama. Ambil bubuk kopi 1 sendok saja, masukkan ke kain sepotong, ditutup, dibungkus, letakkan di dalam masker itu. Jadi kita pakai masker, di dalamnya ada bubuk kopi terbungkus. Ingat ya, dibungkus, jangan langsung ke hidung. Nanti hitam semua hidung kalian, ketahuan. Itu cara pertama, masker, itu maskernya. Itu masker. Cara kedua, kalau ada bau, kalau masih bau juga, pakai bubuk kopi masih bau juga, cara kedua. Baunya dihirup dalam-dalam. Bau mayatnya dihirup dalam-dalam. Gini. Tahan napas lah kau. Kau hirup lagi. Dalam-dalam. Dah habis semua. Dah penuh kemarin dah. Dah masuk mari. Dah enggak ada lagi bau. Nah, ini menurut ilmu medis. Tidak ada hadisnya memang. Usah enggak ada hadisnya, bid'ah, terserah kalau bilang bid'ah. Ini menurut ilmu medis. Nah, apa itu namanya? Yang perlengkapan untuk memandikan? Masker. Nih masker. Ini masker cewek. Yang kedua, sarung tangan. Ini warna biru, sarung tangan. Ingat ya, sarung tangan karet. Jangan sarung tangan kiper kalian pakai. Nanti si kawan itu gara-gara kiper nggak dipakai lagi, jadi nggak nampak matanya. Udah. Sarung tangan karet. Yang ketiga, nih. Bawa pakai. Apa namanya ini? Kalau perempuan masak pakai apa itu? Yang dipakai itu? Celemek. Ini celemek juga namanya. Tapi plastik panjang sampai bawah nih.
Nih. Ustaz buka nih, Ustaz buka. Biar nampak. Cara makainya. Ini dimasukkan kemari. Ini dipakai di sini. Ini baru nih, mantap nih. Nah, ini di sini. Mana dia? Ini diikat, ini diikat. Iya. Diikat sini, ikat. Gini. Jadi nggak kecipratan najis yang dari tubuh jenazah, paham? Buka dulu ya. Paham ya? Ini namanya celemek untuk jenazah. Kalau celemek itu masak cuma sampai paha saja. Udah, itu perlengkapan keberapa tadi? Ketiga. Sudah dipakai. Kalau sudah disiapkan kamar mandi, sudah dipakai perlengkapannya, jenazahnya jangan langsung diangkat kamar mandi. Loh, jadi Ustaz apain? Kain kapannya dibentang dulu. Jangan pula habis mandikan mayat kain kapan belum dibeli. Mau dibungkus pakai apa? Pakai daun? Enggak mungkin, ini bukan lontong. Jadi disiapkan kain kapannya. Anggaplah sudah disiapkan kain kapan, baru diangkat jenazahnya dari ruang tamu tadi. Diangkat, diterima sama yang mangku. Ingat ya, yang mangku nanti duduk. Ini kayak gini. Duduk, tangan kiri, nampak enggak? Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, dipeluk. Jangan gini, nanti terpleset jatuh merajuk dia. Aduh, jatuh katanya. Contohnya, dipeluk. Nah, kemudian yang angkat keluar. Setelah yang angkat keluar, nah barulah mulai mau dimandikan. Tapi sebelum dimandikan, dibuka dulu pakaiannya. Dibukalah bajunya. Ustadz, bajunya pakai kancing payah bukanya. Digunting aja bajunya boleh. Kan nggak mungkin, angkat tangannya ya. Kan nggak mungkin. Nah, jadi boleh kalau memang susah digunting. Baju, celana. Sudah. Semua perhiasan buka. Pakai cincin Ustadz, buka cincinnya. Ada gelang, buka gelangnya. Ada jam, buka jamnya. Ada kalung, buka kalungnya. Anting-antingnya, buka anting-antingnya. Ada tindik-tindiknya, macam anak yang di lampu merah tuh, anak apa namanya tuh? Anak pang itu, tindik kuping sampai 10. Kuping ditindik, alis ditindik, hidung ditindik, tengahnya ditindik, bibir ditindik, lidah ditindik, nenen pun ditindik. Laki-laki. Iya, anak pang. Nah, jadi itu dibuka semua tuh perhiasan-perhiasan itu. Dan semua yang menempel-nempel di kulit dilepas. Biar tidak mendinding air nanti. Misalnya ada bekas cat-cat di badannya. Tadi sebelum meninggal mau lebaran, ngecat rumah pula dia. Ngecat rumah, jatuh ketimpa tangga, kesiram cat, masuk paret, mati. Udah ajal datang itu lagi. Catnya itu bersihkan dulu. Udah. Tadi dari rumah sakit ada bekas-bekas impus di tangan kanannya, dibersihkan impusnya. Tadi baru nyang-nyangin ikan, kena sisa-sisa ikan, kena duri kan meninggal. Sisi ikannya dibersihkan dulu. Tadi selama ini dia banyak tempel-tempel Ustaz, ada di lut itu Handi Plus, Hansa Plus, dan Salon Plus dan plus lainnya lah. Diperiksa dulu, dibukai dulu tuh. Pokoknya yang nempel-nempel di kulit dibuka dulu. Rambutnya masih terkucir. Rambutnya panjang, boleh dipotong? Nggak boleh. Itu rambutnya ikut mandi. Gondrong kan Ustaz? Kapan dia pangkasnya nih? Ya waktu hidup lah dia ke tukang pangkas, jangan tunggu mati. Makanya gondrong-gondrong kalian. Maka dicalang sama guru. Nah, kukunya panjang, nggak boleh dipotong. Udah kukunya bersihkan. Makanya jangan panjang-panjang kuku. Apalagi kira-kira yang dipakai? Apalagi kira-kira yang dipakai? Behel katanya. Behel bisa dibuka enggak? Oh bisa, buka. Jangan Pak Ustadz, biar keren. Enggak ada keren-keren. Nanti ditanya malaikat, marah buka. Hehehe. Di smackdown kau. Buka itu. Apalagi kira-kira yang dipakai di badan biasanya? Ini. Nah, gigi, tunggu, salah satu. Gigi palsu. Gigi palsu itu ada dua macam. Ada yang bisa dibuka-buka, pasang-buka-pasang. Nah, itu bisa dibuka-buka. Yang udah permanen ke gusi nggak bisa dibuka, jangan dipaksa. Jangan pula ambil tang. Ambil pahat, kan nggak mungkin. Itu darurat, itu rukhsah, dispensasi, dimaafkan. Pak Ustadz,
gigi palsu, gigi emas, 5 gram bisa beli HP nih gitu. Nah, itu urusan dia. Apalagi kira-kira? Tato. Tato itu ada 2 macam. Ada tato yang mainan yang ditempel di kerok, dibuka gambar Spiderman. Nah, itu yang di sini tuh anak-anak itu. Nah, itu tato mainan, buka, bersihkan. Kalau tato yang kedua, tato asli, buatnya pakai jarum, masuk ke pori-pori, sah mandinya. Sah mandinya tuh, tato itu. Ustadz, cemana nih tatonya? Gambar naga, gambar beruang, gambar apa, sarung, gambar macam-macam lah gambar tuh kan. Nah, itu urusan dia sama Allah. Buat tato haram, urusan dia sama Allah, nggak ada urusan kita. Kan nggak mungkin ambil parang, kita kerok. Nah, itu melukai. Nah, apalagi kira-kira yang nempel di badan? Susu itu di dalam. Kalau di dalam nggak mungkin dibelah, kita belah yuk. Nah, mungkin. Yang di luar-luar aja lah. Inai itu kalau dia kayak macam orang bilang daun pacar, nah itu masuk pori-pori, dah sah itu inai. Tapi kalau pakai kuas buatnya di kuku, dikuas. Kutet, itu nggak sah tuh mandi itu, bahaya. Hah? Kuku palsu. Oh, disambung ke sini gitu. Bisa buka nggak itu? Nah, buka. Bisa buka aja. Oke dah, anggaplah udah nggak pakai apa-apa, udah selepas semua. Masuk sesi